pakar-pakar bidangnya masing-masing. Yang satu adalah Bapak Dr. Buhari Muslim dari MUI, dan satu lagi dari Ketua APLI Bapak Ani Sumantoro. Kalau kita lihat bahwa perjalanan dari industri kita ini emang ya peraturan itu semakin mungkin berevolusi ya Pak ya, karena sesuai dengan situasi sekarang, apalagi sekarang udah zaman digital. Industri kita juga nggak lepas dari digital gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nanti ketika ada unsur-unsur baru, mungkin nanti kita bisa buka forum lagi ya, dibantu Pak Kiai ya, bahwa industri ini kita dilihat halalnya gimana gitu ya, karena saya lihat kadang produknya halal hanya yang memang nggak ini terlalu spekulasi atau segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat memang di peraturan kita, di undang-undang kita itu tata tertib dari produk itu dikeluarkan sampai cara pendistribusiannya, bahkan sampai bagaimana produk itu diberi labelnya, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu benar-benar begitu ketat ya. Tapi kalau bicara tentang halal syariahnya lagi, nah DSM MUI sudah mengeluarkan 13 poin ya, pakai 13 poin yang memang bisa jadi acuan buat kita bahwa apa yang kita jalankan insya Allah sesuai syariah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan Pak Kani, Bu Ina yang luar biasa. Beliau itu, saya ngomong 3 hal. Pertama, kenapa sih butuh halal? Gini, kira-kira ilustrasinya gampang begini. Saya punya istri. Orang tidak akan percaya kalau saya bilang Bu Ina istri saya. Harus pakai apa? Pakai surat. Betul kan? Berarti yang berhak mengatakan saya suami istri itu harus ada pengakuan. Halal MF juga demikian. Ketika tadi Bu Ina bilang ada yang mau prospek nih, ini direct selling. Yang haram itu kan, gitu kan? Kita nggak usah capek-capek ngomongin, enggak kok, ini halal, nggak usah. Kita butuh sertifikat, butuh pengakuan. Yang mengakuin siapa? Ada yang berwenang. Jadi clear. Kita nggak usah capek-capek, enggak. Kita nggak usah nyebutin dalilnya ini, menurut ini, capek. Bilang aja, ini sertifikatnya. Kalau produknya halal, sertifikat dari BPJPH. Udah nggak usah ngomong, nggak usah ini bohong. Kalau Anda nuduh bohong berarti nuduh BPJPH bohong. Gitu aja. Berarti pengakuan halal itu harus sebuah keniscayaan. Karena untuk produk, undang-undang tentang jaminan produk halal sudah menjamin semua produk yang diperdagangkan di negeri tercinta ini harus bersertifikat halal. Daripada kita ngomong MLM itu halal atau haram, direct selling yang itu kan haram, kan gitu kan? Kita nggak usah capek-capek. Bagaimana caranya? Persis kayak produk, disertifikat saja sistemnya. Nanti kalau Anda bilang, kan haram, sudah ada sertifikatnya loh. Sertifikatnya bukan produknya, tapi sistemnya. Gitu. Jadi gak usah kita nanti misalnya mau prospek orang, terus ngomong, udah kok, udah halal, ini bukan money game, bukan macam-macam kan gitu kan? Gak usah, tunjukin aja, ini sudah loh. Kalau nggak percaya, tanya aja sono. Gitu aja. Kan jadi clear kan? Jadi ini betapa kebutuhan orang untuk menyatakan bahwa itu syariah atau enggak, halal atau enggak, kasih aja sertifikat. Kenapa kita kok harus ikut MUI? Kenapa enggak ikut ustadz-ustadz yang sering ceramah di televisi? Kan gitu kan? Di YouTube, di apalah, mungkin di Instagram atau di mana kan gitu ya? Kenapa tidak? MUI itu sudah masuk di undang-undang. Nanti moderatornya ahli hukum nih. Undang-undang PT nomor 40 tahun 2007 pasalnya 109
Itu bunyinya begini, PT yang pengen menjalankan prinsip syariah maka harus ada DPS yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berarti udah masuk. Ini artinya sederhananya yang berhak mengatakan halal atau tidak itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Udah selesai itu. Makanya nanti mohon maaf, misalnya kita ngundang ustaz ngomong di MLM-nya udah halal belum? Nggak usah. Sertifikat MUI aja tunjukin. Gitu ya. Clear. Nggak ada riba. MLM tidak langsung terkait riba. Tapi apa? Sistem pembayarannya ada ribanya. Sehingga perusahaan MLM yang sudah tersertifikasi syariah insya Allah sudah bersih dari itu. Bahwa mekanisme agar MLM itu berjalan dengan baik tentu harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang 7 2012 tentang perdagangan dan PP 29 terkait dengan distribusi barang. Sehingga memang di situ ada kriteria di mana tidak boleh money game atau skema piramid, tidak boleh kemudian passive income, tidak boleh kemudian recruiting yang kemudian berdasarkan pada pendaftaran anggota dan sebagainya. Dan memang produknya juga harus jelas ya. Terus yang kedua ini terkait dengan bagaimana kita meyakini bahwa satu distribusi barang dan kemudian sistemnya itu adalah halal. Tentu diperlukan pendaftaran ya kepada BPJPH sehingga kemudian ada sertifikasi halal. Cukup itu nanti kemudian itu yang ditunjukkan agar kemudian para customer atau para mitra usaha meyakini bahwa bisnis MLM-nya adalah halal. Terus kemudian ada kriteria bahwa bagaimana itu kemudian terkait dengan eksaminasi di sana. Tentu ini berhubungan dengan bahwa itu tidak boleh berunsur riba, goror, zolim dan sebagainya. Jadi artinya hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam itu akan menjadi tidak diperbolehkan ya, sehingga memang MLM itu tetap dalam kriteria yang dibolehkan secara syariah Islam juga. Saya rasa itu ya Pak. Nah, terima kasih atas kehadiran Pak Buhori dan Pak Tani, atas segala kehadirannya ini kami ucapkan terima kasih.